Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Mr. W. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini dan gua ucapin selamat menonton. Di kesempatan kali ini gua akan kembali menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Gulliver's Travel yang dirilis pada tahun 2010. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama ini sendiri bercerita tentang seorang laki-laki bernama Gulliver yang pada suatu waktu terjebak di sebuah negeri bernama Lilliput, yaitu sebuah negeri di mana orang-orang bertubuh mini tinggal. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemeran utama kita di film ini bernama Gulliver. Pada waktu itu dia sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke tempat kerjanya. Singkat cerita, setibanya Gulliver di tempat kerja, dia kemudian menerima seorang karyawan baru bernama Dan yang akan bekerja menjadi bawahannya di bagian pengantar surat. Setelah menerima Dan menjadi bawahannya, Gulliver kemudian bertemu seorang wanita dari bagian editor divisi perjalanan bernama Darcy. Dan Gulliver pun nampaknya menyimpan perasaan lebih terhadap Darcy. Suatu waktu ketika Gulliver sedang asyik bermain game di ruang kerjanya, dia tiba-tiba didatangi oleh Dan yang memberitahunya jika Dan telah dipromosikan untuk menggantikan posisi Gulliver di bagian pengantar surat. Dengan kata lain, mulai hari itu juga Gulliver telah resmi menjadi bawahan Dan. Suatu malam ketika Gulliver hendak pulang dari tempat kerjanya, dia mendatangi Darcy dan berencana untuk mengajaknya makan malam bareng. Namun ketika Gulliver mencoba untuk menyampaikan maksudnya tersebut, dia malah terlihat gugup dan tidak percaya diri. Gulliver yang pada saat itu sedang bingung harus mengatakan apa kepada Darcy, kemudian beralibi jika dia tertarik untuk melamar sebagai penulis tentang perjalanan. Gulliver pun kemudian terpaksa berbohong kepada Darcy dengan mengatakan jika dirinya merupakan orang yang sangat berpengalaman serta handal dalam menulis sebuah artikel tentang perjalanan. Mendengar itu, Darcy pun terlihat kagum dan meminta Gulliver untuk membawa contoh dari salah satu tulisannya. Di rumahnya, Gulliver yang tadi dimintai contoh tulisan oleh Darcy nampak sangat kebingungan sekali harus melakukan apa karena sejatinya dia itu bukanlah orang yang ahli dalam hal tulis-menulis. Hingga pada akhirnya Gulliver pun kemudian menemukan ide untuk mengcopy paste tulisan orang lain dan mengklaim jika tulisan tersebut adalah hasil karyanya. Keesokan paginya, Gulliver kemudian memberikan tulisan hasil copy pastenya semalam kepada Darcy. Darcy yang membaca tulisan tersebut pun kemudian merasa terkesan dan tidak menyangka jika Gulliver adalah seorang penulis hebat. Setelah merasa kagum terhadap Gulliver, Darcy kemudian memberikan tugas pertamanya kepada Gulliver untuk menjelajahi sebuah tempat di wilayah segitiga Bermuda, di mana tempat tersebut konon menyimpan sebuah rahasia yang belum bisa orang pecahkan hingga saat ini. Dan tak butuh waktu lama, Gulliver pun pada akhirnya menyanggupi tugas tersebut. Singkat cerita, Gulliver pun kemudian segera pergi menuju wilayah laut segitiga Bermuda. Di perjalanan, ketika dia tengah membaca sebuah buku tentang tutorial membuat robot, tiba-tiba muncul sebuah arus laut besar yang menyembur dari bawah menyerupai angin topan. Dia bersama kapal yang sedang ditumpanginya pun pada akhirnya berhasil tertelan oleh arus laut tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Gulliver pun terdampar di sebuah pantai dan tiba-tiba mendapati dirinya telah ditawan oleh orang-orang atau pasukan bertubuh mini. Pemimpin dari pasukan bertubuh mini tersebut yaitu Jenderal Edward lalu memberitahu Gulliver jika saat ini dirinya sedang berada di sebuah negeri atau kerajaan bernama Lilliput. Tak lama dari itu, Jenderal Edward dan pasukannya yang menganggap jika Gulliver ini adalah orang jahat yang akan menyerang kerajaannya, lalu membawa Gulliver menuju ke istana di mana sang raja atau pimpinan dari kerajaan mereka berada. Sesampainya di alun-alun istana kerajaan, Gulliver kemudian bertemu dengan sang raja dari kerajaan Lilliput bernama Raja Theodore dan juga seorang putri kerajaan yaitu Putri Mary. Setelah dipertemukan dengan sang raja, Gulliver yang pada saat itu dianggap sebagai monster yang berbahaya kemudian diborgol dan dipenjara di sebuah gua. Di dalam gua tersebut, Gulliver rupanya tidak sendirian, di mana di sana dia bertemu dengan seseorang bernama Horatio
yang sebelumnya telah lebih dulu dipenjarakan oleh Jenderal Edward karena dia telah dituduh mencoba mengirimkan surat cinta kepada Putri Mary yang merupakan calon tunangannya si Jenderal Edward. Setelah itu Gulliver dan Horatio pun dipekerjakan secara paksa oleh Jenderal Edward, di mana Gulliver dipakaikan sebuah alat khusus untuk mengendalikannya, sementara itu Horatio disuruh untuk melayaninya. Di saat Jenderal Edward sedang memperkerjakan Gulliver, kerajaan Lilliput tiba-tiba diserang oleh beberapa orang dari Blespasian, yaitu kerajaan tetangga yang merupakan musuh dari kerajaan Lilliput. Dalam penyerangannya tersebut, orang-orang Blespasian kemudian mencoba membakar istana dan juga menculik Putri Mary. Melihat kerajaannya telah diserang, Jenderal Edward pun segera turun dari tubuh Gulliver untuk menyelamatkan Putri Mary yang akan diculik. Sementara itu, Horatio yang berpikir jika Gulliver bisa ikut membantu, kemudian melepaskan alat yang menempel di tubuh Gulliver agar dia bisa bergerak bebas. Gulliver pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan Putri Mary dan melumpuhkan pasukan Blespasian terlebih dahulu daripada Jenderal Edward. Sementara itu, King Theodore kini terjebak di dalam istana yang telah terbakar akibat ulah dari Blespasian. Gulliver yang melihat itu kemudian mencoba menolong sang raja, di mana dia dengan terpaksa harus mengeluarkan air kencingnya untuk memadamkan api yang menjalar di istana. Sang raja pun pada akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara itu, Jenderal Edward yang telat datang malah terkena sisa dari air kencingnya Gulliver. Setelah berhasil menyelamatkan kerajaan, King Theodore kemudian memutuskan untuk membebaskan Gulliver dan juga Horatio karena mereka dianggap telah berjasa menyelamatkan kerajaan. Dan juga untuk menghormati Gulliver, King Theodore berencana membuat sebuah jamuan besar untuk Gulliver. Di saat acara perjamuan makan sedang berlangsung, Gulliver kemudian mengaku atau lebih tepatnya itu berbohong kali ya guys kepada semua orang dengan mengatakan jika dirinya adalah seorang presiden yang berasal dari negerinya. Sementara itu, Jenderal Edward nampak sangat cemburu sekali melihat Gulliver yang kini telah diagung-agungkan. Setelah itu, Gulliver kemudian memberitahu King Theodore jika dia akan segera pergi dari kerajaan Lilliput setelah kapalnya berhasil ditemukan. Mendengar itu, King Theodore pun kemudian menugaskan semua pasukannya untuk mencari kapal Gulliver yang hilang. Dan selama pencarian kapal itu berlangsung, Gulliver kemudian diberikan sebuah akomodasi yang sesuai dengan ukuran tubuhnya, di mana dia dibuatkan sebuah rumah yang memang cocok untuk dia tinggali. Gulliver pun menikmati hari-harinya dengan sangat menyenangkan di kerajaan Lilliput. Suatu malam, para pasukan yang sebelumnya telah diperintahkan untuk mencari kapal Gulliver, akhirnya pada malam itu juga berhasil menemukan kapal milik Gulliver. Mengetahui kapal Gulliver telah ditemukan, Jenderal Edward pun nampak senang bukan main, karena menurutnya dengan perginya Gulliver, maka tidak akan ada lagi yang bisa menggantikan posisinya sebagai orang yang selalu dipuji oleh raja dan juga rakyatnya. Gulliver yang kini telah mengetahui jika kapalnya telah ditemukan, kemudian segera bergegas untuk melihatnya. Di sana dia kemudian menemukan kembali ponselnya yang juga ikut hilang. Dan ketika Gulliver mengecek ponselnya, dia tiba-tiba mendapat sebuah pesan suara dari Darcy yang nampaknya sangat marah dan juga kecewa terhadap Gulliver. Karena ternyata Darcy pada akhirnya mengetahui jika tulisan Gulliver yang sebelumnya telah dia berikan kepada Darcy sebenarnya adalah tulisan hasil copy paste. Sementara itu, masih di pantai itu juga, Jenderal Edward menemukan sebuah buku tentang tutorial membuat robot yang sebelumnya telah dibaca oleh Gulliver di laut. Gulliver yang kini mengetahui jika Darcy telah kecewa kepadanya, kemudian merasa sedih dan pada akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk kembali pulang. Di suatu malam, Gulliver dan Putri Mary saling curhat mengenai seseorang yang dicintainya. Gulliver menceritakan tentang Darcy, sementara itu Putri Mary menceritakan tentang Horatio yang ternyata Putri Mary juga menyukainya. Keesokan paginya, dengan mengejutkan, King Theodore kemudian mengangkat Gulliver sebagai jenderal baru menggantikan posisi dari Jenderal Edward. Jenderal Edward pun kini semakin kesal dan cemburu terhadap Gulliver karena dia telah merebut jabatannya.
Tak lama setelah diangkatnya Gulliver menjadi jenderal, tiba-tiba dari arah Cakrawala muncul pasukan Blespesian yang mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Lilliput. Gulliver yang melihat itu kemudian dengan segera mengusir mundur seluruh pasukan dari Blespesian. Dan untuk kedua kalinya Gulliver pun kembali berhasil menyelamatkan kerajaan Lilliput. Sementara itu Jenderal Edward yang sudah merasa muak dan juga cemburu terhadap Gulliver kemudian pergi ke kerajaan Blespesian untuk mengkhianati kerajaan Lilliput, di mana dia dan juga pasukan Blespesian akan membuat sebuah robot raksasa untuk melawan Gulliver, di mana desain robot yang akan mereka buat sendiri berasal dari sebuah buku milik Gulliver yang telah Jenderal Edward temukan sebelumnya. Singkat cerita, Jenderal Edward pun datang ke kerajaan Lilliput menggunakan sebuah robot yang diciptakannya untuk menantang Gulliver berduel. Gulliver pun menerima tantangan tersebut, namun sayangnya Gulliver justru tidak kuasa melawan robot ciptaan Jenderal Edward, dan pada akhirnya Gulliver pun harus memutuskan untuk menyerah. Setelah kekalahan Gulliver, kini kerajaan Lilliput tidak mempunyai kekuatan besar untuk melawan robot Blespesian. Dan kerajaan Lilliput pun pada akhirnya berhasil diambil alih oleh pasukan Blespesian. Sementara itu Gulliver, dia kemudian diasingkan menuju sebuah tempat di balik kabut. Sesampainya Gulliver di tempat di balik kabut, dia kemudian ditangkap oleh seorang anak wanita yang ternyata ukuran tubuhnya itu lebih besar daripada dirinya. Dengan kata lain, tempat yang sedang Gulliver singgahi saat ini adalah kebalikan dari negeri Lilliput. Setelah ditangkap, Gulliver kemudian dimainkan oleh anak gadis tersebut layaknya sebuah boneka hidup. Berpindah ke kerajaan Lilliput yang kini telah dikuasai oleh Blespesian, Jenderal Edward dan pasukannya kembali menemukan manusia yang terdampar di kerajaan Lilliput. Dan manusia yang terdampar tersebut rupanya adalah Darcy. Dia pun kemudian ditawan oleh Jenderal Edward dan pasukannya. Kembali ke tempat Gulliver, dia kemudian ditemui oleh Horatio yang sebelumnya telah pergi dari negeri Lilliput untuk menemui Gulliver. Di sana Horatio meminta bantuan kembali kepada Gulliver untuk mengusir para Blespesian dari negerinya dengan cara mengalahkan Jenderal Edward dan juga robotnya. Awalnya Gulliver menolaknya, namun setelah dia diberitahu mengenai Darcy yang saat ini sedang berada di negeri Lilliput, dia pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaan Lilliput dan berencana menolong Darcy serta mengalahkan Jenderal Edward. Singkat cerita, Gulliver akhirnya tiba di kerajaan Lilliput dan kemudian bertemu dengan Darcy. Tak hanya itu saja, di sana juga Gulliver bertemu dengan King Theodore dan juga istrinya yang telah dipenjara oleh Jenderal Edward. Pada akhirnya Gulliver pun membebaskan King Theodore. Setelah itu Gulliver kemudian berencana untuk mengembalikan kembali kerajaan Lilliput seperti semula, di mana dia akan menantang kembali Jenderal Edward dan robotnya untuk berduel. Singkat cerita, duel pun kemudian dilaksanakan dengan dihadiri oleh orang-orang dari kerajaan Lilliput dan juga Blespesian. Di awal pertarungannya Gulliver sangat kesulitan untuk mengalahkan Jenderal Edward dan juga robotnya. Tapi setelah itu Horatio kemudian mencoba untuk membantunya dengan cara masuk ke dalam ruangan kontrol robot milik Jenderal Edward. Di sana Horatio pun lalu memutus kabel kontrol robot yang membuat sistem dari robot tersebut tidak lagi berfungsi. Gulliver yang menyadari itu pun tanpa basa-basi langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang balik Jenderal Edward dan juga robotnya. Hingga pada akhirnya Jenderal Edward pun berhasil dikalahkan oleh Gulliver. Setelah itu Gulliver kemudian menyatakan cintanya kepada Darcy, diikuti oleh Horatio dan juga Putri Mary yang kini telah menjadi pasangan kekasih. Tak hanya sampai di situ saja, Gulliver juga turut mempelopori aksi damai antara dua kerajaan yang selama ini selalu bermusuhan, yaitu kerajaan Lilliput dan juga kerajaan Blespesian. Setelah berhasil menyelamatkan kerajaan Lilliput dan juga membuat kedua kerajaan tersebut menjadi berdamai, Gulliver dan Darcy pun kemudian pamit untuk pulang kembali menuju ke dunianya. Di akhir film, kita kemudian melihat Gulliver yang kini telah resmi bekerja sebagai penulis perjalanan. Dan dengan pekerjaan barunya tersebut, Dan yang dulu merupakan atasannya, kini menjadi bawahannya kembali.
Dan oke guys, itu dia tadi Gulliver's Travel. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. So, sampai jumpa lagi di video-video seputar alur film kita selanjutnya. Dadah.